Oke, ini adalah dua mantan flagship dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Note 9 dan Samsung Galaxy S10 5G. Note 9 keluar sekitar tahun 2018, sedangkan Samsung Galaxy S10 5G keluar sekitar tahun 2019 yang lalu. Di sini saya akan mencoba membandingkan kedua HP ini. Barangkali teman-teman ada yang kepengen upgrade dari Samsung Galaxy Note 9 atau ingin membeli di antara kedua HP ini. Soal desain, tentu kedua HP ini mempunyai desain yang berbeda ya, antara Samsung Galaxy Note 9 dan Samsung Galaxy S10 5G. Samsung Galaxy Note 9 mempunyai desain ya zaman dulu lah, tapi ini HP layarnya bersih ya, tidak ada poni, tidak ada pansol maupun apalah, pokoknya layarnya itu bersih, tidak ada gangguan. Sedangkan Samsung Galaxy S10 5G ini mempunyai desain yang lebih kekinian, yaitu bagian kamera depannya itu berbentuk seperti kapsul. Jadi layarnya itu ya ada gangguan lah di bagian layarnya. Sedangkan Samsung Galaxy Note 9 itu layarnya bersih tanpa ada gangguan seperti notch, pansol maupun layar berponi. Tapi bagian atas dan bagian bawah masih tebal di Samsung Galaxy Note 9. Untuk desain bagian belakangnya HP ini mirip-mirip ya antara Samsung Galaxy Note 9 dan Samsung Galaxy S10 5G. Cuma Samsung Galaxy Note 9 itu ketambahan fingerprint di bagian belakang, sedangkan Samsung Galaxy S10 5G fingerprintnya sudah in-display fingerprint ya, jadi fingerprintnya di bagian depan dan di bawah layar. Tentu itu lebih kekinian dibandingkan Samsung Galaxy Note 9. Soal build quality, tentu HP ini mempunyai build quality yang sangat mantap sekali di antara kedua HP ini. Framenya terbuat dari aluminium, bagian depan maupun belakang sudah tercover dengan Corning Gorilla Glass. Samsung Galaxy Note 9 dengan Gorilla Glass 5, sedangkan Samsung Galaxy S10 5G dengan Gorilla Glass 6-nya. Di masing-masing kedua HP ini juga depan belakangnya sudah kaca ya, jadi ini mantap sekali untuk build quality-nya. Tapi sayangnya di bagian belakang itu sangat mudah sekali kotor di antara Samsung Galaxy Note 9 dan Samsung Galaxy S10 5G ini. Dan ini menurut aku cukup mengganggu ya, jadi kita harus telaten ngelapin di kedua HP ini. Untuk sensor-sensornya di kedua HP ini cukup lengkap ya, ada giroskop, ada magnetik, dan ada sensor-sensor lainnya. Tapi lebih lengkap di Samsung Galaxy Note 9. Kalau di Samsung Galaxy Note 9 itu terdapat sensor iris scanner ya, yang fungsinya itu membuka lewat mata, dan ini bisa digunakan saat malam hari dan gelap-gelapan. Jadi ini sangat memudahkan sekali saat kita membuka kunci dalam posisi gelap dan saat kita tidak menggunakan fingerprint. Jadi ini kelebihan di Samsung Galaxy Note 9 dibandingkan Samsung Galaxy S10 5G. Terus di bagian belakang juga ada sensor detak jantung ya di Samsung Galaxy Note 9, sedangkan di Samsung Galaxy S10 5G ini tidak ada sensor detak jantung. Jadi untuk sensornya lebih lengkap di Samsung Galaxy Note 9 dibandingkan Samsung Galaxy S10 5G. Di kedua HP ini juga sudah mendukung wireless charging ya, buat teman-teman yang tidak suka mencolok-colok. Jadi HP ini sudah mendukung wireless charging dan kita tinggal geletakin saja HP-nya, otomatis HP-nya akan ngecas dan terisi penuh dengan sendirinya. Dan HP ini juga sudah mendukung fast charging 15 watt ya di Samsung Galaxy Note 9 dan Samsung Galaxy S10 5G ini. Karena HP ini HP flagship, tentu kedua HP ini sudah mendukung fitur yang namanya NFC ya. Kalian tinggal aktifin saja di bagian atas, tarik saja dan ada NFC. Kalian tinggal aktifin saja NFC-nya. Dan fungsinya NFC itu buat cek saldo ya, apabila kita punya saldo seperti di e-tol, jadi kita bisa menggunakan NFC ini untuk cek saldo. Terus HP ini juga sudah mendukung stereo speaker dan stereo speakernya sudah mendukung Dolby Atmos ya. Kita tinggal aktifin saja Dolby Atmosnya di bagian atas, kita tinggal tarik saja dan aktifin Dolby Atmosnya. Tentu fitur ini akan menambah kekuatan dari speakernya aja, jadi speakernya itu lebih kencang dibandingkan HP yang tanpa Dolby Atmos. Untuk letak speakernya kedua HP ini sama saja ya, yang di bagian kanan, dan speaker satunya yaitu di bagian earpiece. Dan speakernya menurut aku cukup kencang di kedua HP ini. Terus ada fitur spesial yang ada di Samsung Galaxy Note 9 yang tidak ada di Samsung Galaxy S10 5G, yaitu S Pen-nya ya. Jadi Samsung Galaxy Note 9 ini sudah pasti ada S Pen-nya karena HP ini seri Note. Dan S Pen-nya itu bisa buat catatan, buat menggambar, ataupun buat remote di kamera ya. Jadi S Pen-nya itu buat bisa foto ataupun buat ngerekam video. Jadi contohnya seperti ini ya, kita tinggal pencet saja di bagian S Pen-nya, otomatis kameranya akan merespon untuk memfoto maupun untuk memvideo. Jadi ini sangat berguna sekali ya apabila kita tiba-tiba ingin memfoto, membuat catatan atau menggambar di Samsung Galaxy Note 9 ini. Untuk dimensi kedua bodi HP ini sama saja ya, sama gedenya, meski terlihat lebih kecil di Samsung Galaxy Note 9 karena layarnya tidak full.
Tapi untuk dimensi bodinya itu sama saja antara Samsung Galaxy Note 9 dan Samsung Galaxy S10 5G ini. Untuk file genggamannya kedua HP ini sama gedenya ya, jadi di tangan itu sama kerasa gedenya. Tapi Samsung Galaxy Note 9 itu terasa lebih kurus, sedangkan Samsung Galaxy S10 5G ini terasa lebih lebar layarnya. Jadi cuma menurut aku bedanya cuma sekitar 2 milian antara Samsung Galaxy Note 9 dan Samsung Galaxy S10 5G ini. Jadi tidak terlalu ngaruh ya, sama saja gedenya. Dan untuk tipisnya lebih tipis di Samsung Galaxy S10 5G dibandingkan Samsung Galaxy Note 9 ini. Jadi kalau untuk file genggamannya lebih nyaman mana, menurut aku sih lebih nyaman di Samsung Galaxy S10 5G. Ya meski layarnya lebih lebar tapi lebih tipis dibandingkan Samsung Galaxy Note 9. Di kedua HP ini punya jenis layar yang berbeda. Note 9 punya layar Super AMOLED, sedangkan S10 5G punya layar berjenis Dynamic AMOLED. Di kedua HP ini juga sama-sama menggunakan resolusi 2K ya. Kita bisa mengatur untuk layarnya mau HD+, Full HD+, maupun 2K ya. Kalian tinggal atur saja untuk layarnya. Dan untuk karakter warnanya, kedua HP ini mempunyai karakter warna yang berbeda ya, antara Samsung Galaxy Note 9 dan Samsung Galaxy S10 5G. Samsung Galaxy Note 9 itu cenderung lebih cerah, dan Samsung Galaxy S10 5G ini cenderung lebih ke natural mungkin ya. Jadi menurut aku untuk tampilan di layar kedua HP ini menurut aku sama-sama bagusnya ya, antara Dynamic AMOLED dan Super AMOLED. Jadi sama-sama kaya akan warna di kedua HP ini. Untuk updatean softwarenya di kedua HP ini mungkin updatean terakhir ya, di Note 9 yaitu One UI 2.5, S10 5G di 4.1, Note 9 di versi Android 10, S10 5G di Android 12. Jadi mungkin ini updatean terakhir di kedua HP ini dan tidak akan dapat update lagi. Untuk baterainya di Samsung Galaxy S10 5G ini mengalami peningkatan ya, dari Note 9 yang 4000 mAh, S10 5G ini 4500 mAh. Tentu kapasitas lebih gede ini lebih irit di Samsung Galaxy S10 5G ini. Untuk pemakaian sehari-hari buat sosial media atau buat nonton seperti YouTube atau seperti film ya, tidak buat gaming, Note 9 bertahan sekitar 4-5 jam, sedangkan S10 5G itu bertahan sekitar 8 jam. Jadi menurut aku lebih irit di Samsung Galaxy S10 5G, karena Samsung Galaxy S10 5G ini di samping usianya yang lebih muda, baterainya juga lebih besar di Samsung Galaxy S10 5G ini. Untuk skor Antutunya juga Samsung Galaxy S10 5G tentu lebih tinggi dibandingkan Samsung Galaxy Note 9 ya. Note 9 426 ribuan, S10 5G 559 ribuan. Ya karena ada peningkatan di chipsetnya ya. Note 9 menggunakan chipset Exynos 9810, S10 5G menggunakan chipset Exynos 9820 5G. Secara performa kedua HP ini masih bisa diandalkan di tahun ini ya. Buat test game, buat multitasking, kedua HP ini masih sangat bisa diandalkan di tahun ini. Menurut aku sih masih cukup ngebut di tahun ini. Untuk test gamenya saya sudah mencoba buat test game di Samsung Galaxy Note 9 dan Samsung Galaxy S10 5G, dan HP ini lancar buat bermain game Mobile Legends, PUBG Mobile maupun Genshin Impact. Jadi HP ini masih sangat bisa diandalkan di tahun ini. Apalagi kalau cuma buat sosial media seperti TikTokan, Facebookan, Instagraman, atau buat nonton film di YouTube, HP ini menurut aku masih sangat worth it sekali buat dijadikan HP daily driver di tahun ini. Untuk kameranya hampir mirip-mirip ya antara Samsung Galaxy Note 9 dan Samsung Galaxy S10 5G. Cuma S10 5G ini ada tambahan 16 MP ultrawide dan 0,3 MP 3D TOF. Sedangkan Samsung Galaxy Note 9 itu tidak ada ultrawide maupun 3D TOF-nya. Jadi untuk sisanya itu sama saja 12 MP wide dan 12 MP telephoto. Untuk soal harga, kedua HP ini mirip-mirip ya. Samsung Galaxy Note 9 dibanderol dengan harga sekitar 2,5 sampai 4 jutaan tergantung kondisi dan RAM internalnya. Samsung Galaxy S10 5G dibanderol dengan sekitar 3 sampai 3,5 jutaan. Karena Samsung Galaxy S10 5G ini tidak resmi ya. Sedangkan Samsung Galaxy Note 9 ini ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Jadi kalian tinggal pilih saja ya di antara kedua HP ini, karena HP ini menurut aku masih sangat worth it sekali di tahun ini. Buat kebutuhan gaming maupun non gaming, HP ini masih cukup ngebut di tahun ini. Buat teman-teman yang kepengen beli Samsung Galaxy Note 9 maupun Samsung Galaxy S10 5G, tentu cek dulu ya, terutama di bagian layarnya. Jadi kalau disuruh memilih sih menurut aku lebih ke Samsung Galaxy S10 5G ya. Desainnya lebih kekinian, baterainya lebih gede daripada Samsung Galaxy Note 9, terus bodinya juga lebih tipis daripada Samsung Galaxy Note 9. Tentu lebih nyaman di tangan daripada Samsung Galaxy Note 9 yang bodinya rada tebal
dan lebih berat daripada Samsung Galaxy S10 5G ini. Jadi buat teman-teman yang pengen beli di antara kedua HP ini, kalian tinggal sesuaiin saja sesuai kebutuhan ya. Note 9 kelebihannya ada S Pen, S10 5G kelebihannya lebih modern dibandingkan Samsung Galaxy Note 9. Soal harga sih mirip-mirip. Oke, terima kasih, mantul.